Bab 49-50. Sakit hati gadis CEO. Perusahaan Donta sekarang berada di ambang kehancuran. Anak IT milik Brian tak bisa mengembalikan data perusahaan semula. Virus yang diberikan Irene hanya dapat Irene sendiri yang bisa mengatasinya. Berita perusahaan Donta di ambang kehancuran sudah terdengar di perusahaan Yoma. Tuan Yoma yang mendengarnya pun senang bukan kepalang. Tak hanya perusahaan Yoma, orang-orang yang menjadi korban kini juga bersorak gembira. Kini di depan perusahaan Sinta sudah ada Irene beserta asisten L, dan juga beberapa polisi. Mereka langsung naik ke atas tempat Brian di mana berada. Tok tok. Ada apa lagi? Aku sudah bilang aku tidak mau diganggu siapapun, teriak Brian dan terdengar suara barang pecah. Tapi Tuan, ada yang mencari Anda Tuan, ucap sekretaris Brian takut. Suruh dia pergi, teriak Brian. Perang. Karena Irene malas menunggu lama, ia pun langsung menerobos masuk dan menyuruh asisten L dan polisi tunggu di luar. Aku bila, ucap Brian kala siapa yang ia lihat. Sayang kau datang, tolong perusahaanku, ucap Brian menghampiri Irene dan memegang tangan Irene. Cek, Irene berdecak seraya menepis kasar tangan Brian. Sayang, aku mohon bantulah perusahaanku, ucap Brian memelas. Buat apa aku membantumu, ketus Irene sambil melipat tangannya di depan dada. Aku kan kekasihmu sayang, masa kau tega sama aku, ucap Brian memelas. Cek, lelaki brengsek sepertimu pantas mendapatkannya, ucap Irene sinis. Apa maksudmu sayang, ucap Brian bingung. Cek, pura-pura tak tahu, ucap Irene sinis. Apa yang kau maksud sayang? Aku benar-benar tidak mengerti, ucap Brian hendak memegang tangan Irene, tapi Irene sudah menghindar terlebih dahulu. Brian, penipu sepertimu mana mau mengaku, ucap Irene sambil mengelilingi Brian dengan tatapan jijik. Aku bukan penipu, kau mungkin sudah salah paham, ucap Brian pura-pura tenang. Cek, kau tahu perusahaanmu ini sudah diambang kebangkrutan, dasar penipu, ucap Irene dengan nada sinis. Aku bukan penipu, tolonglah sayang bantu perusahaanku bangkit kembali, ucap Brian menghampiri Irene yang duduk di atas meja. Buat apa aku sudah bersusah payah membuat perusahaanmu seperti ini, tapi aku membuatnya bangkit kembali, ucap Irene santai. Brian terkejut dan marah. Jadi kau yang sudah membuat perusahaanku bangkrut, teriak Brian menunjuk Irene. Iya, memang kenapa, ucap Irene tanpa dosa. Atas dasar apa kau buat perusahaanku bangkrut, geram Brian. Gampang saja, kau kan penipu, ucap Irene santai. Kau, geram Brian hendak menamparkan Irene tapi sudah dicekal oleh Irene. Jangan menyentuhku dengan tangan kotormu itu, ucap Irene marah, seraya menghempaskan tangan Brian dengan kasar. Kau kembalikan perusahaanku atau kau, ancam Brian. Atau apa? Aku tidak takut dengan ancamanmu, ucap Irene menantang. Oh ya, ucap Brian tersenyum licik, lalu ia melangkah ingin menggapai Irene tapi gerakan Brian sudah terbaca Irene. Secepat mungkin Irene menendang Brian dengan sekuat tenaga sampai Brian terpental jatuh di lantai. Cek, cuma segitu kemampuanmu? Akhirnya ilmu bela diriku kembali berguna juga, ucap Irene meremehkan. Brian yang mendengar ucapan Irene, semakin bertambah marah. Lantas ia kembali berdiri, matanya menatap tajam Irene. Tangannya terkepal, amarahnya sudah berada di ubun-ubun. Tanpa menunggu lama lagi ia berlari menghajar Irene. Tapi siapa sangka Irene dengan mudahnya menghindar. Cukup lama Irene menghindar serangan Brian yang tak ada satupun yang kena. Ia malas terlalu lama meladeni Brian. Akhirnya ia menggunakan kesempatan dengan menendang dada Brian.
hingga Brian terjatuh kembali di lantai dengan memegang dadanya yang sakit. Sudah bosan bermain denganmu, sekarang terima hadiah spesial dariku, ucap Irene menghampiri Brian yang terkapar lemas. Buff. Ini untuk kau yang telah menipu semua orang, ucap Irene memukul wajah Brian. Buff. Ini untuk kau menipuku. Buff. Ini untuk uangku. Buff. Ini untuk wanita yang kau tipu. Buff. Ini untuk semuanya. Dan ini bonus untukmu, Buff. Pukulan terakhir Irene mengeluarkan tenaganya, sedangkan Brian tak bisa apa-apa, hanya merasakan sakit pada wajah dan dadanya. Cek, sampah, cuy, ucap Irene meludah di samping Brian lalu ia meninggalkan Brian yang tergeletak di atas lantai. Sekeluarnya Irene, polisi masuk ke dalam. Dilihatnya Brian terkapar lemas di lantai, nafas tak beraturan, wajah yang penuh lebam. Polisi yang melihatnya pun bergidik ngeri. Jangan sampai berurusan dengan Miss Lair, bisa habis nyawaku, batin polisi bergidik ngeri. Lalu polisi itu menghampiri Brian lalu membopongnya menuju mobil polisi, sedangkan Brian hanya pasrah saja. Melihat CEO-nya dibawa polisi, semua karyawan pada heboh, memikirkan nasib mereka ke depannya, sedangkan asisten Brian tak kalah frustrasinya, banyak karyawan yang meminta gajinya, belum lagi perusahaan lain yang menuntut ganti rugi, lengkap sudah penderitaan asisten Brian. Bab 50. Setelah kemarin menghajar Brian hingga babak belur, Irene merasa senang. Ia bahkan tak merasa sedih. Pikiran yang mengganjal selama ini, sinar semua saat ia telah tahu kebusukan Brian. Sedangkan Davin cintanya pada Irene bertambah banyak, saat mendengar kabar Irene mengajar Brian, menurut Davin itu adalah hal yang keren. Sudah berapa hari sejak penangkapan Brian atas kasus penipuan, dan Brian mengakui semua kesalahannya. Tepat hari ini sidang diadakan. Menentukan hukuman yang pantas Brian dapatkan, di dalam persidangan sudah ada Irene, asisten L dan pengacaranya, ada juga Tuan Yoma dan asistennya, tak ketinggalan juga Davin dan asisten Ken yang ingin melihat Irene. Tok-tok. Palu hakim sudah diketok, pertanda sidang dimulai. Saudara Brian Donta, apa benar Anda telah melakukan penipuan, ucap ketua hakim. Iya benar, ucap Brian. Menurut semua bukti dan saksi, saudara Brian terkena pasal berlapis. Saudara Brian mendapat hukuman dipidana selama 15 tahun penjara dan uang denda senilai 5 miliar rupiah, ucap hakim. Tok-tok. Palu hakim diketok, hukuman Brian sudah tidak dapat diganggu-gugat. Acara persidangan berjalan lancar tanpa adanya pembelaan dari Brian. Kini semua orang tersenyum puas, termasuk Irene yang menantikan momen Brian mendapatkan hukuman. Selamat siang Miss Lair, ucap Tuan Yoma menjabat tangan Irene. Selamat siang Tuan Yoma, senang bekerja sama dengan Anda, ucap Irene melepaskan jabatan tangannya. Saya yang seharusnya terima kasih. Berkat Anda saya bisa membalaskan dendam saya dengan Brian, ucap Tuan Yoma berterima kasih. Tak perlu berterima kasih, ini semua kerjasama yang menguntungkan, ujar Irene. Baiklah Miss Lair, memang beda, kalau begitu saya permisi dulu, kerjaan masih menunggu saya, pamit Tuan Yoma. Silahkan, ucap Irene. Tuan Yoma dan asistennya pun pergi. Seperginya Tuan Yoma, Irene kembali dihampiri Davin. Selamat atas kemenangan Nona Irene, ucap Davin memberi selamat. Sedangkan asisten Ken hanya tersenyum dan mencuri-curi pandang pada asisten L. Terima kasih Tuan Davin, ucap Irene tersenyum. Apakah setelah ini Nona ada acara? Tanya Davin. Kebetulan hari jadwal saya kosong, ucap Irene tersenyum penuh arti. Asisten yang mendengar ucapan Irene membulatkan matanya. Apa-apaan Nona Irene?
Pekerjaan di kantor sudah menunggu, batin asisten L tak mengerti jalan pikiran Irene. Kebetulan kalau begitu kita bisa makan siang bagaimana Nona, ajak Davin. Tapi Miske, ucap asisten L terpotong. Baik bagaimana kalau kita berangkat sekarang Tuan Davin, ucap Irene tersenyum. Mari ladies first, ucap Davin. Irene mengangguk berjalan mendahului Davin, asisten L langsung mengikuti Irene, karena ia sedari tadi sebal karena asisten Ken selalu mencuri pandang. Mari kita kejar cinta kita asisten Ken, ucap Davin menepuk pundak asisten Ken. Jadi mengajak mereka makan siang adalah rencana Tuan, tanya asisten Ken. Tentu saja, kau lihat langkah selanjutnya, ucap Davin tersenyum misterius lalu melangkah menyusul Irene. Apalagi yang akan dilakukan Tuan, gumam asisten Ken sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Di parkiran, Irene dan asisten L yang sudah berada di dalam mobil, hendak melajukan mobilnya diurungkan niatnya karena ada seseorang yang mengetok jendela mobil. Tok tok. Iya ada apa Tuan Davin? Alamat kafe sudah saya kirimkan, tanya Irene heran. Saya boleh minta tolong tidak Nona Irene, ucap Davin memelas. Minta tolong apa ya Tuan Davin, ucap Irene melirik asisten L lalu menatap Davin kembali. Jadi begini mobil kami sedang mogok, kebetulan kita juga satu tujuan bolehkah kita menumpang mobil Nona Irene, bohong Davin tersenyum. Iya benar Nona, jika kami menunggu taksi lewat mungkin kami akan sampai 30 menit lagi, daripada kita membuang waktu lebih baik kita menghemat waktu Nona, jadi bisakah kita menumpang Nona, jelas asisten Ken menyetujui ucapan Davin. Irene menoleh asisten L, merasa Irene membutuhkan jawabannya asisten L pun menggeleng. Kepalanya bertanda tidak setuju Irene kemudian menoleh Davin dan asisten Ken yang memasang wajah memelas, tiba-tiba ide muncul di kepala Irene. Asisten bisa tolong ambilkan paper bag di bagasi mobil, bisik Irene pada asisten L. Untuk apa Nona? Tanya asisten L juga berbisik. Kau kan tidak mau menumpangi mereka, jadi aku ada barang yang buat mereka tak jadi menumpang, bohong Irene. Bagaimana? Imbu Irene. Tanpa curiga asisten pun mengiyakan ucapan Irene, lalu ia membuka pintu turun melangkah menuju bagasi saat asisten L menuju bagasi Irene memberi kode ke Davin supaya Davin masuk ke mobil. Masuk ke mobil, ucap Irene tanpa suara matanya mengokode agar Davin pegang kemudi. Oke, ucap Davin lalu masuk ke mobil Irene diikuti asisten Ken. Setelah mendapatkan apa yang dicari, asisten L menutup bagasi lalu berjalan menuju kursi kemudi. Tapi saat sampai di samping kursi kemudi asisten L dikagetkan adanya Davin di sana. Tuan Davin kok di sini, ucap asisten L yang belum mengerti. Nona Anda memberi kita asisten L, ucap Davin tersenyum. Nona bilang tadi, ucap asisten L tak melanjutkan ucapannya. Sorry asisten L, aku ternyata salah isi paper bag itu adalah gaun jadi terpaksa aku mengajak mereka, ucap Irene dibuat bersalah. Cepat masuklah apa kau tidak lapar, ucap asisten Ken tersenyum mengejek membuka pintu mobil. Kau, kesal asisten L. Ayolah asisten L, nanti kita kesiangan, ucap Irene menahan tawa. Mau tak mau asisten L masuk ke dalam duduk bersama asisten Ken, setelah asisten L duduk ia menutup mobil dengan keras. Irene dan Davin hanya menahan tawanya asisten Ken tersenyum senang, sedangkan asisten L merasa kesal berlipat ganda. Jangan dekat-dekat, jauh-jauh sana, ucap asisten L pada asisten Ken. Kau ini bagaimana mana bisa aku duduk jauh-jauh?
Emang kamu kira ini angkot yang bisa duduk berjauhan, ucap asisten Ken tersenyum. Cek modus, ketus asisten L mengalihkan pandangannya keluar jendela. Asisten Ken hanya tersenyum sambil menggeleng kepalanya. Irene yang berada di depan tersenyum melihat asisten L. Davin yang menyetir sesekali melirik Irene. Maaf asisten L, kurasa kau cocok sama asisten Ken, batin Irene. Cantik jika kau selalu tersenyum, batin Davin. Cek sial gue dibohongin Nona Irene, kenapa harus duduk dengan buaya, batin asisten L kesal. Kesempatan tak datang dua kali, batin asisten Ken tersenyum penuh arti.